Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina syiyaman tadhiran linnufus wa ja'alahu sabilan lil usuli ila taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah menganugerahkan bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan, bulan di mana kebaikan dilipat gandakan, doa-doa diangkat, dan setiap hati disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih tercinta yang menjadi uswatun hasanah hingga yaumil qiyamah. Teman-teman Indeks Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua merenungi hakikat Ramadan sebagai bulan penyucian. Bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi Ramadan juga merupakan bulan penyucian, penyucian fisik, penyucian mental, dan penyucian jasmani. Yang pertama, bulan Ramadan sebagai bulan penyucian fisik. Selama ini 11 bulan yang berlalu, kita mungkin tanpa kita sadari mengkonsumsi makanan yang kita tidak perhatikan apakah bermanfaat atau punya mudarat untuk tubuh kita. Nah, Ramadan datang sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada kita untuk menahan diri, memberikan kesempatan kepada organ tubuh kita untuk beristirahat dan memperbaiki diri. Ilmu kesehatan juga membuktikan bahwa berpuasa mampu memperbaiki metabolisme tubuh, membersihkan racun-racun dalam tubuh, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu tasihhu." Berpuasalah, niscaya kamu akan sehat. Karena itu, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai sarana untuk menjaga amanah tubuh kita dari Allah Subhanahu wa taala dengan tidak berlebihan saat berbuka, memilih makanan yang baik dan halal, serta menghindari kebiasaan yang merusak kesehatan. Teman-teman Indeks Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua adalah bulan Ramadan sebagai bulan penyucian mental. Betapa kita selama ini terjebak dalam pusaran emosi yang negatif, marah, dengki, iri hati, perkataan yang menyakiti. Ramadan datang memberikan kesempatan untuk menenangkan hati dan membersihkan pikiran dari racun-racun keburukan. Puasa juga bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan amarah dan keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor dan janganlah ia bertengkar. Jika ada seseorang yang mencacinya dan mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Dengan demikian, puasa melatih kita untuk sabar, lebih bijak dalam bertutur kata, dan lebih tenang dalam menghadapi ujian hidup. Teman-teman Indeks Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga adalah bulan Ramadan sebagai bulan penyucian spiritual. Ramadan bukan hanya persoalan menahan diri, tapi lebih tentang kepada bagaimana memperbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah bulan di mana pintu-pintu surga terbuka lebar, pintu-pintu neraka tertutup, doa-doa yang kita langitkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ketakwaan adalah puncak spiritual, hati yang lebih tenang,
jiwa yang lebih bersih, dan hubungan yang lebih erat dengan pencipta. Teman-teman Indeks Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah kesempatan langka, anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mari kita jadikan bulan ini sebagai momentum penyucian jiwa, memperbaiki jasmani, meredam gejolak jiwa, dan memperdalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setelah Ramadan berlalu, kita keluar menjadi insan yang lebih baik, lebih sehat secara jasmani, lebih tenang secara mental, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara spiritual. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata billahi taufiq wal hidayah, usikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.